Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jakia dengan NIM 225120115. Saya dari kelas 2B Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk edupreneur. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih edupreneur itu. Nah, edupreneur merupakan pengajar yang mengaplikasikan konsep wirausaha dalam proses pembelajaran. Adapun contoh edupreneur itu, yang pertama Indonesia Mengajar, yang kedua Traveloka, yang ketiga Ruang Guru, yang keempat Genius Education, yang kelima Ruang Kelas, dan yang keenam Krisis. Namun di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Quizzes. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih manfaat dari edupreneur dan apa sih manfaat dari Quizzes. Nah, untuk yang pertama, manfaat dari edupreneur itu adalah mendidik seseorang supaya mampu mengerjakan dan menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan semua orang. Adapun manfaat dari Quizzes adalah membuat aktif siswa dan membuat siswa berkonsentrasi pada materi pembelajaran. Nah, kita lanjut saja cara menggunakan Quizzes itu. Yang pertama, kita masuk dulu ke Google, lalu kita ketik Quizzes, setelah itu kita klik login. Oke, dikarenakan saya sudah daftar, maka tampilan awalnya seperti ini. Nah, buat teman-teman yang belum daftar, teman-teman bisa daftar dulu menggunakan akun Google, email, atau nomor handphone. Setelah itu, teman-teman akan diarahkan untuk memilih sebagai guru, sebagai siswa, atau sebagai pekerja. Dikarenakan saya memilih sebagai guru, maka tampilan dari dashboard awalnya akan seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa memilih mata pelajaran yang diinginkan teman-teman. Nah, setelah teman-teman memilih pelajaran yang ingin teman-teman pilih, karena di sini saya memilih matematika, maka tampilnya akan seperti ini. Di sini banyak sekali topik dari mulai SD, SMA, dan SMP. Nah, lalu ketika teman-teman ingin mengundang atau membuat kelas, maka teman-teman tinggal klik kelas. Nah, dikarenakan saya sudah membuat kelas, kalau teman-teman ingin menambahkan, teman-teman tinggal klik buat kelas. Nah, di sini kita masukkan nama kelas yang ingin teman-teman masukkan. Kita kasih kelas 7. Nah, setelah itu teman-teman memilih warna atau kode warna agar ketika kita mengundang siswa kita tidak kebingungan untuk memilih kelas. Di sini saya akan memilih warna merah. Lalu setelah itu
setelah itu di sini juga ada tanda centang di mana tulisannya itu adalah mewajibkan siswa untuk memasukkan alamat email wali. Di sini teman-teman bisa mencentangnya atau juga atau tidak. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tinggal klik buat kelas. Nah, setelah kita klik buat kelas, maka tampilannya akan seperti ini. Teman-teman tinggal salin atau bagikan linknya ke grup siswa teman-teman atau ke grup kelas teman-teman, lalu bagikan juga kode kelasnya agar di siswa-siswi di grupnya itu bisa masuk ke grup di Quizzes. Setelah itu teman-teman bisa klik selesai. Nah, nanti teman-teman bisa melihat berapa siswa yang sudah masuk. Setelah itu kita lanjut ke cara membuat soal game. Nah, di sini teman-teman tinggal klik buat. Lalu klik pilih pilihan ganda. Maka tampilannya akan seperti ini. Teman-teman tinggal ketik pertanyaannya sesuai kebutuhan. Contohnya itu selesaikan barisan geometri di bawah ini. Suku ke-4 sama dengan 27 dan suku ke-6 sama dengan 234. Tentukan suku ke-8. Nah, setelah teman-teman mengisi pertanyaan, maka teman-teman tinggal pilih opsi jawabannya atau ketik opsi jawabannya. Yang pertama itu A, 2187, B 1886, C 4523, dan D 2361. Nah, jika teman-teman ingin menambah opsi jawabannya, maka teman-teman tinggal klik tambah opsi tadi seperti yang saya lakukan. Nah, lalu teman-teman tambah 435. Mohon maaf, 4356. Nah, setelah itu teman-teman pilih jawaban yang benar dengan cara mencentang salah satu opsi jawabannya. Saya pilih A. Setelah itu teman-teman klik simpan soal. Nah, setelah itu teman-teman klik simpan. Nah, maka akan muncul seperti ini, di mana teman-teman bisa menambahkan profil atau
cover untuk soal yang teman-teman buat, dan teman-teman juga bisa memberi nama soal yang teman-teman buat. Saya beri nama kuis pertama. Lalu teman-teman juga bisa memilih mata pelajaran dan kelasnya. Di sini saya pilih kelas 7. Lalu teman-teman juga bisa memilih bahasa. Di sini saya pilih bahasa Indonesia. Setelah itu, teman-teman bisa langsung klik simpan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, jika teman-teman ingin melihat semua soal yang sudah teman-teman buat, teman-teman bisa melihat di perpustakaan. Tinggal kita klik perpustakaan. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, di Quizzes ini teman-teman juga bisa bermain game. Untuk memainkan gamenya, kita tinggal klik mainkan. Setelah itu di sini ada 3 opsi, yaitu kuis langsung, kuis dipimpin guru, dan kuis dijadikan PR. Nah, untuk kuis langsung itu, teman-teman dimana setiap siswa yang mengerjakan kuis itu tidak Untuk kuis langsung ini, semua siswa akan mengerjakan soal dengan kemampuannya masing-masing, di mana siswa yang mengerjakan soal pertama, jika selesainya lebih awal, maka akan lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, kalau yang dipimpin guru itu, di mana setiap siswa akan mengerjakan satu soal, di mana setiap soal itu diberi waktu untuk mengerjakannya. Beres atau tidak beres, siswa itu akan lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, kalau untuk dijadikan PR, teman-teman bisa melihat hasil pengerjaan siswa di laporan. Nah, kita coba gunakan kuis langsung saja ya. Klik kuis langsung. Nah, di sini ada beberapa opsi juga. Yang pertama itu opsi tim, lalu klasik, dan ujian. Nah, di mana opsi tim ini setiap siswa mengerjakan kuis ini secara berkelompok. Nah, kalau klasik ini setiap siswa mengerjakannya itu secara individu. Kalau ujian itu ya seperti biasa, mungkin seperti individu. Nah, di sini saya pilih klasik. Lalu kita lihat. Nah, di sini ada tanya jawab. Yang pertama, tunjukkan jawaban selama aktivitas. Kita aktifkan, di mana siswa bisa melihat jawaban yang benar. Lalu tampilkan kunci jawaban setelah kuis. Nah, kita aktifkan juga, di mana siswa bisa melihat berapa jawaban yang siswa kerjakan itu benar dan yang salahnya berapa, seperti itu. Di sini juga saya memilih soalnya diacak dan jawabannya pun diacak. Untuk timer pertanyaan fleksibel saja. Namun di sini juga ada beberapa opsi, tidak aktif, fleksibel, atau waktu ketat. Saya pilih fleksibel. Lalu untuk gamifikasi kita tidak perlu mengaturnya.
langsung saja kita klik lanjut. Setelah itu akan muncul seperti ini, di mana teman-teman tinggal membagikan tautan dan bagikan kode permainan. Setelah itu teman-teman bisa melihat berapa banyak pemain. Di bawah ini ada 0 pemain, berapa banyak pemain yang sudah masuk. Ketika semuanya sudah masuk, teman-teman tinggal mulai. Klik mulai. Kita klik mulai. Nah, di sini dikarenakan tidak ada pemain, maka tidak akan bisa masuk. Kita akhiri saja. Klik akhiri. Kita pilih iya. Maka kita akan kembali ke dashboard utama. Nah, maka kita akan kembali ke isi kuis tadi. Seperti ini. Nah, untuk kuis dipimpin oleh guru juga sama, tinggal kita mengatur waktunya saja. Setiap satu soal mau diberi waktu berapa menit. Nah, setelah kuis itu selesai atau kuis itu diakhiri, teman-teman juga bisa melihat hasilnya di laporan. Kita klik laporan. Nah, maka tampilan laporan ini akan seperti ini. Nah, ketika kita sudah masuk ke laporan, teman-teman bisa melihat berapa siswa yang menjawab benarnya berapa, dan siswa yang menjawabnya salah itu berapa. Setiap siswa akan ada laporannya di sini. Nah, setelah itu, jika teman-teman ingin mencari topik materi, teman-teman juga bisa melihat di pencarian, klik cari, lalu teman-teman akan kembali ke dashboard awal. Nah, di sini kita pilih SD dulu, kita pilih subtopik bilangan cacah, tinggal klik saja. Nah, di sini teman-teman bisa melihat setiap kumpulan soalnya, ada kumpulan soal sulit, mudah, dan yang lainnya. Bisa teman-teman jadikan referensi untuk teman-teman membuat soal. Kita kembalikan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dalam penggunaan kuisis ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.